Lembah Behoa adalah salah satu lembah yang terdapat di Kabupaten Poso. Mendapat sebutan lembah karena kawasan yang sangat luas dan subur ini dikelilingi pegunungan yang melingkar. Di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso, ada 3 tempat atau 3 kawasan yang mendapat sebutan lembah, yaitu Lembah Bada, Lembah Napu, dan Lembah Behoa. Ketiga kawasan lembah tersebut juga mendapat julukan sebagai Lembah Purbakala. Julukan Lembah Purbakala sangat melekat dikarenakan ketiga kawasan ini banyak terdapat situs-situs peninggalan dari zaman purbakala yang keasliannya sudah banyak diakui dan diteliti oleh para arkeolog dan peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Selain memiliki ratusan bahkan ribuan benda-benda purbakala, kawasan yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Lore-Lindo ini terkenal memiliki hutan tropis endemik Sulawesi yang sangat kaya dan luas. Sama halnya dengan 2 kawasan yang mendapat sebutan lembah di Kabupaten Poso. Lembah Behoa pun adalah kawasan dataran yang dikelilingi perbukitan yang sangat luas dengan hutan yang masih perawan dan terjaga. Behoa yang memiliki arti terbelah atau membelah juga merupakan kawasan yang sangat subur. Lembah Behoa yang sangat luas ini masuk dalam wilayah Kecamatan Lore Tengah yang membawahi 8 desa dengan pusat kecamatan berada di Desa Doda. Sedangkan masyarakat asli yang mendiami Lembah Behoa ini adalah masyarakat suku Lore. Sebagai salah satu lembah atau kawasan yang mendapat julukan Lembah Purbakala. Di sini akan kita jumpai juga puluhan situs peninggalan dari kejayaan peradaban purbakala. Dari penuturan warga setempat, suku Lore yang telah menyebar sampai ke Lembah Bada dan Lembah Napu di Kecamatan Lore Utara, Lore Barat, dan Lore Selatan. Awalnya berasal dari sebuah kawasan perbukitan yang terdapat di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah ini. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui keberadaan sebuah situs megalit yang terdapat di tempat ini, yakni situs megalit Bulu Lore. Bulu Lore sendiri memiliki arti puncak atau Gunung Lore. Lokasi ini berjarak kurang lebih 2 km dari Desa Doda. Di kawasan situs megalit Bulu Lore yang telah banyak ditumbuhi pohon-pohon besar, juga terdapat batu-batu yang berbentuk melingkar yang diyakini sebagai tempat berkumpul dan tempat pertemuan para leluhur orang Lore zaman dahulu. Kawasan situs megalit Bulu Lore sampai saat ini kawasan hutannya masih tetap terjaga dengan pohon-pohon besar dari berbagai jenis tumbuh menjulang tinggi ke langit.
tak jauh dari lokasi situs megalit Bulu Lore, dengan menyusuri tepian sungai di bawah pohon-pohon rindang. Kita bisa menjumpai objek wisata air terjun bertingkat 3. Air terjun yang sangat bersih ini bersumber dari kawasan hutan di tempat ini. Berada di kawasan hutan yang masih sangat asri, air terjun ini nampak begitu memukau dan mempesona. Kawasan Lembah Behoa yang membentang luas, yang jauh sebelumnya telah mendapat julukan sebagai Lembah Purbakala karena terdapat begitu banyak peninggalan situs dari zaman Neolitikum, bahkan peninggalan dari zaman prasejarah. Selain situs Bulu Lore tadi, salah satu kawasan yang sudah dikenal luas adalah situs megalit Pokekea. Di lokasi yang cukup luas ini, terdapat puluhan jenis situs megalit yang berukuran besar, mulai dari lumpang batu berukuran besar, patung berbentuk manusia, patung berbentuk binatang, dan lain sebagainya. Keberadaan situs-situs ini menjadi bukti sejarah dari sebuah peradaban yang sudah ada sejak zaman prasejarah, sejak ribuan tahun lalu di Lembah Behoa. Situs megalit Pokekea tepatnya berada di Desa Baliura, Kecamatan Lore Tengah. Dari Desa Doda sebagai ibu kota Kecamatan Lore Tengah hanya berjarak kurang lebih 3 km. Kawasan yang berada pada ketinggian dengan hamparan rerumputan hijau ini selain sebuah kawasan yang sangat indah, tapi kawasan yang menyimpan misteri dari sejarah sebuah peradaban yang sangat panjang. Berada di kawasan situs Pokekea, terutama saat pagi hari, terkadang kita akan disuguhi suasana yang berbeda karena kabut pagi hari akan menyelimuti kawasan ini yang perlahan akan menghilang seiring mentari yang makin meninggi. Tidak jauh dari kawasan situs Pokekea, terdapat juga sebuah situs megalit yang diperkirakan usianya sama dengan situs megalit Pokekea, yakni situs patung berbentuk tubuh manusia. Situs patung manusia ini dikenal dengan sebutan Tadulako. Arti kata Tadulako
Menurut bahasa daerah setempat, bahkan di Sulawesi Tengah secara keseluruhan adalah pemimpin. Patung megalit Tadulako yang terletak pada ketinggian lereng bukit di tengah panorama alam nan indah ini berdiri kokoh menghadap ke utara. Selain patung Tadulako, di tempat ini pula terdapat 3 buah kalamba. Dengan salah satu kalamba masih lengkap dengan penutupnya yang menyerupai guci besar. Situs patung Tadulako menyimpan sejuta misteri akan kebudayaan dan peradaban kehidupan manusia di Lembah Bada, lembah yang sering juga disebut Lembah Purbakala. Lembah Behoa tidak hanya dikenal sebagai lembah purbakala, sebagai bagian dari sejarah dan peradaban dunia, tapi lembah yang didiami oleh penduduk asli suku Lore ini kaya dengan seni budaya serta tradisi yang sampai saat ini masih terjaga dan lestari di tengah masyarakatnya. Musik bambu adalah salah satu jenis musik suku Lore yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai saat ini terus terjaga dan berkembang di tengah masyarakat Lore, khususnya di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah. Musik bambu ini sering mereka tampilkan di saat hari-hari tertentu, misalnya saat ada acara pernikahan, acara adat, dan acara-acara syukuran, serta lain sebagainya. Musik bambu yang tergolong sebagai alat musik tiup di Lembah Behoa, seluruhnya terbuat dari bambu. Jenis bambu yang digunakan adalah jenis bambu khusus yang oleh masyarakat setempat disebut tala atau bambu air yang banyak tumbuh di sekitar hutan desa di sini dan pada umumnya tumbuh di tanah yang agak basah. Beberapa warga di sini punya kemampuan khusus untuk membuat alat musik bambu. Di antaranya Bapak Hadia Posama dan Bapak Manai Soro. Keahlian membuat musik bambu Bapak berdua ini sudah diakui di Lembah Bada, terkhusus di Desa Doda. Keahlian membuat musik bambu kedua bapak ini hanya diperoleh secara alami dan terus belajar secara otodidak, dan juga kelebihan yang diturunkan oleh orang tua mereka. Begitu juga ketika akan menentukan solmisasi. Kedua bapak ini hanya menggunakan rasa yang mereka miliki. Walaupun hanya belajar secara otodidak dan menggunakan rasa saat menentukan solmisasi dari musik bambu yang mereka berdua kerjakan, namun sampai saat ini pesanan musik bambu
baik dari desa ataupun pihak kecamatan dan kelompok musik bambu di Lembah Behoa terus mereka layani. Sungguh mengagumkan apa yang dilakukan Bapak Hadia Posama dan Bapak Manai Soro. Walau hanya tamatan sekolah dasar, namun mereka mampu menghasilkan sebuah karya seni yang menarik. Dan hasil karya seni mereka menjadi sebuah perpaduan orkestra musik bambu yang sangat menarik. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal ini tarian, musik bambu, tentu itu kami berupaya untuk itu bisa dicintai oleh anak generasi ke depan ini. Karena memang kami mengakui untuk menyampaikan hal ini memang bukan suatu persoalan yang mudah. Karena dengan era, dengan zaman ini tentu kita harus bagaimana kami sebagai orang tua itu tetap memberikan pemahaman bagaimana tradisi atau seni budaya yang ada di wilayah Behoa ini. Saya sebagai orang Behoa, sebagai putra Behoa, tentu sangat mengharapkan agar tradisi kami itu apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami itu tetap kami pertahankan dan itu tetap lestari. Ini harapan kami yang kami akan terapkan, kami akan sampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Lembah Behoa adalah lembah yang subur. Air di sini terus tersedia, mengalir dari hutan di sekeliling yang masih lestari. Persawahan terhampar luas. Masyarakat di Lembah Behoa telah mengolah sawah mereka secara turun-temurun sejak leluhur mereka. Memanfaatkan warisan yang disiapkan oleh alam yang harus mereka jaga sampai generasi berikutnya. Dan mereka menyebutnya budel atau warisan dari Tuhan yang mereka harus jaga untuk anak cucu mereka. Lagu demi lagu ini kebanggaan kami. Kami tinggal di sini dengan lagu ini yang akan terus kami nyanyikan. Walaupun kami tak berpunya, apapun yang ada di sini akan kami lestarikan. Lagu ini penyemangat kami. Ini adalah warisan dari leluhur kami. Walau kami tak berpunya, tapi hati kami tetap kuat. Dan lagu ini kami ingat selamanya. Hati kami akan tetap kuat dengan warisan leluhur kami. Itulah arti dari syair yang dilantunkan oleh bapak dan ibu ini. Setiap kali mereka mengerjakan sawah atau lahan pertanian mereka. Tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu ini disebut dengan dulua atau modulua, yaitu sebuah tradisi mengerjakan lahan pertanian atau persawahan secara bersama-sama, terutama saat panen tiba. Nyanyian ini selalu didendangkan. Tujuannya untuk mengingatkan kepada semua warga di sini agar kebersamaan dan gotong royong harus selalu dijaga, sekaligus untuk menjaga budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kepada mereka. Mengucap syukurlah dalam segala hal atas apa yang telah diperoleh, entah itu sebuah keberhasilan ataupun kegagalan, bahkan di saat suka maupun duka. Ini adalah kalimat
yang sudah terpatri di sanubari masyarakat Lembah Behoa. Pada setiap kesempatan baik itu, keberhasilan ataupun kegagalan, mereka percaya ada yang mengaturnya, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan syukur tak lepas dari kehidupan keseharian mereka. Ketika dalam keberhasilan panen, dalam pernikahan, bahkan dalam suasana duka, ucapan syukur tetap mereka lakukan. Meminta Tuhan Yang Maha Esa menjaga dan melindungi mereka. Kegiatan upacara syukur ini disebut dengan Modengki. Modengki dilakukan dengan melantunkan syair-syair yang bertemakan suasana yang sedang dialami. Dilantunkan berbalas-balasan, disertai dengan gerakan-gerakan oleh semua yang mengikutinya. Persahabatan sejati akan memperkuat persaudaraan. Ketika kita kuat, kita mampu melakukan apa saja untuk kebaikan kita. Itulah sebagian syair yang mereka lantunkan yang mengajak kita tetap membangun persaudaraan sejati. Itulah Lembah Behoa, sebuah perpaduan sejarah peradaban dari zaman purbakala, hutan yang masih lestari, tanah yang subur, seni tradisi dan kearifan lokal masyarakatnya tetap terjaga. Sebuah tempat yang menyimpan misteri dan keindahan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.